Bab 15, kamu yang meminta kematian. Sebagian besar perasaan Lin Cuxue terhadap suaminya berasal dari etika dan hukum. Dia telah menjadi seorang wanita bijak sejak dia masih kecil, jadi tentu saja dia diajari 3 ketaatan dan 4 kebajikan. Sejak menikah dengan Liang, karena berbagai alasan, dia benar-benar diabaikan dan sering menjadi samsak tinju. Meski setia kepada suaminya dan merawatnya dengan baik, selama bertahun-tahun, hal itu pada dasarnya bukan karena cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Hanya dalam 2 hari ini, suaminya telah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Dia lembut, perhatian, dan menarik dalam segala hal yang dia lakukan, yang sungguh menghangatkan hatinya. Lin Cuxue berada pada usia yang baik tahun ini. Seperti yang dia pikirkan, gadis mana yang tidak ingin memiliki anak. Sayangnya suaminya sibuk belajar dan terlalu lemah untuk berhubungan intim, sehingga mereka masih belum bisa mempunyai anak. Dalam 2 hari terakhir ini, dia melihat suaminya dalam suasana hati yang baik dan sering bersikap mesra. Apakah mungkin untuk berhubungan intim malam ini? Lin Cuxue berpikir dalam hati, dan wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Saat ini, Li Yang sedang bersemangat bernyanyi. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat wajah istrinya memerah, dia sedikit terkejut. Sekarang cuacanya panas, dia sibuk sepanjang hari di Pekan Raya Kuil, dan dia ketakutan ketika kembali. Istriku, jangan bergerak. Li Yang mengulurkan tangan dan menekan dahi istrinya. Sebenarnya dia ingin menguji suhu tubuhnya untuk mengetahui apakah itu serangan panas atau demam. Namun ketika Li Yang menyentuhnya dengan tangan, merasa suhu tubuh tidak banyak berubah. Karena dia khawatir tangannya kurang sensitif, Li Yang kemudian mencium kening istrinya dengan bibir. Saraf sensorik pada bibir lebih banyak, dan deteksi suhu secara alami lebih akurat, sehingga metode ini digunakan. Kamu tidak apa-apa. Kenapa wajahmu memerah seperti ini? Ayo cepat pulang dan minum lebih banyak air putih. Mungkin kamu dehidrasi. Li Yang tidak berpikir terlalu dalam, dia berjalan lebih cepat dengan koin tembaga di punggungnya dan berhenti menyanyikan opera Huang Mei. Lin Cuxue semakin tersipu, dan detak jantungnya berdebar kencang. Tadi, di depan umum, dengan pejalan kaki di mana-mana, suaminya malah menciumnya. Ini sungguh memalukan. Untungnya, orang-orang di sekitar sibuk dengan urusannya masing-masing, dan tidak ada yang memperhatikan apa yang baru saja terjadi, sehingga hatinya akhirnya tenang. Li Yang membeli lebih banyak makanan dalam perjalanan. Sesampainya di rumah, dia menuangkan semangkuk mie putih dingin dan mulai makan. Istriku, mungkin kamu terlalu berkeringat dan sedikit dehidrasi. Cepat minum dan saya akan menyiapkan makanannya. Tidak peduli apa yang ingin dikatakan Lin Cuxue, Li Yang langsung mendudukkannya ke kursi bambu, mengambil bahan makanan dan segera masuk ke dapur. Li Yang sangat kompetitif dan ingin mengungguli orang lain apapun yang terjadi, bahkan dalam keterampilan memasaknya. Meskipun dapur pada dinasti Zhou tidak sebaik dapur pada masyarakat modern, setidaknya mereka memiliki panci besi yang menjadi dasar memasak. Dalam sejarah kehidupan sebelumnya, baru pada dinasti Song Utara penggunaan panci besi untuk memasak menjadi populer. Banyak hal yang lahir sejak dini karena sumber daya yang melimpah, dan kesejahteraan masyarakat, namun tidak dipahami secara mendalam dan tidak dikembangkan fungsi yang sebenarnya. Hanya ketika dia pergi ke kota kabupaten, dia menyadari bahwa hanya ada sedikit pelindung logam saat ini. Meskipun tentara di kota kabupaten mengenakan baju besi, itu hanyalah pelindung tubuh terbuat dari kulit sederhana. Dari sudut pandang ini, ada banyak hal yang harus dilakukan dalam dinasti ini, meskipun Anda mendominasi dunia dan bersaing di dataran tengah, Anda masih memiliki peluang. Li Yang terlahir dengan gen petualang. Dia tidak akan pernah menetap, dan bertahan selama sisa hidupnya. Tak lama kemudian, 2 hidangan panas dan semangkuk sup sudah siap. Ini dia, kubis direbus dalam cuka, mentimun dan sup bola air, ditambah 2 mangkuk nasi merah. Li Yang meniru pelayan di sebuah restoran, menyebutkan nama-nama hidangan segera setelah dia keluar dari dapur, meletakkan nampan besar di atas meja, dan menyiapkan makanan satu per satu. Istriku, bukannya saya tidak pandai dalam pengerjaannya. Saya tidak tahu siapa yang membuat pisau dapur ini, mereka bahkan tidak tahu cara menjepit baja. Benar-benar kurang tajam, sehingga mempengaruhi keterampilan dan kinerja saya. Dan garam ini, aku baru saja mencicipinya. Garam kasarnya rasanya agak pahit. Ini, aku sendiri yang akan memikirkan solusinya. Setidaknya kita bisa diam-diam menggunakan garam halus. Sup bola air bening ini mungkin tidak terlihat seperti air, tapi sangat enak. Paling cocok untuk merendam nasi.
Li Yang memiliki karakter seperti ini di kehidupan sebelumnya. Dia selalu memperhatikan wanita cantik manapun dan perasaannya tulus, tetapi cintanya pada setiap wanita juga tulus. Lin Chuxue tidak bisa menahan rasa panas di wajahnya ketika dia melihat makanan di atas meja, merasa sangat malu pada dirinya sendiri. Dinasti Zhou kaya akan produk, tetapi tidak banyak trik dalam memasak. Bahkan hidangan di restoran pun relatif monoton. Lin Chuxue lahir di keluarga kaya, jadi dia pernah makan di sana sebelumnya. Para juru masak di restoran itu dipekerjakan secara khusus, jadi tidak ada pilihan dalam keahlian mereka. Tapi hidangan di atas meja penuh dengan cita rasa. Setelah mencicipinya, dia sangat terkesan, hingga merasa keterampilan memasaknya kalah jauh dari suaminya. Meskipun dia tidak mengatakan sebelumnya, dia merasa suaminya tidak tahu apa-apa selain belajar. Hal ini, membuat mata Lin Chuxue telah terbuka sepenuhnya. Suamiku, di mana kamu mempelajari keterampilan ini? Apakah semuanya diajarkan di buku orang suci? Sejujurnya, aku pernah mengadakan jamuan makan sebelumnya, tapi rasanya jauh lebih rendah dari yang kamu buat, suamiku. Saya tidak bisa menyalahkan orang lain karena mengatakan, bahwa semuanya lebih rendah kecuali membaca. Kalian para sarjana sungguh luar biasa. Setelah mendengar ini, Li Yang tidak bisa menahan tawa. Tapi sekali lagi, ada bahaya tersembunyi dalam diri istrinya yang berpikiran seperti itu. Jika dia benar-benar menceritakannya, akan mudah menimbulkan kecurigaan orang lain. Memikirkan hal ini, Li Yang berkata dengan serius, ini bukanlah apa yang saya baca di buku. Ini diajarkan oleh makhluk abadi yang saya temui dalam mimpi saya. Ini disebut ajaran surga. Jangan sebarkan hal ini kepada orang lain, jika tidak orang lain akan terkejut dan menyebut saya gila. Lin Chuxue tidak tahu apakah suaminya hanya berbicara omong kosong, jadi dia segera mengangguk setuju. Tetapi ketika dia teringat kembali pada orang kaya Zhang, hatinya masih merasa tidak enak. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, suamiku, keluarga orang kaya Zhang mempunyai bisnis yang besar dan kita tidak dapat bersaing dengannya. Aku akan pergi ke pekan raya kuil besok. Selama makanan penutupnya terjual habis, kita tinggal membayar kembali uangnya. Jangan mencari masalah dengan orang seperti ini. Li Yang hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Terlihat bahwa Lin Chuxue adalah gadis yang baik, tapi ini hanyalah angan-angan. Seperti kata pepatah, pohon ingin diam, tetapi angin tidak berhenti bertiup. Orang kaya Zhang memikirkan kecantikan Lin Chuxue dan dia tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan istrinya. Dia telah membuat Niu Er menyerangnya. Jika tidak ada serangan balik, lawan hanya akan maju dan menjadi lebih agresif. Satu gunung tidak bisa menampung dua harimau. Zhang, kamu yang meminta kematian. Kata-kata Li yang sangat rendah, sehingga hampir tidak terdengar, tetapi itu mengungkapkan niat membunuh yang menakjubkan. Bab 16, Dua orang mandi bersama. Saat malam tiba, Li Yang, duduk di kursi geladak di halaman dan menatap bintang-bintang, tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras. Tuan Zhang jelas merupakan seorang pengusaha kaya di daerah tersebut, tetapi dia tidak mempunyai dasar dalam melakukan sesuatu. Dia mengambil pendekatan yang salah ketika dia muncul dan menyewa seorang pembunuh untuk melukainya. Ada berbagai tanda bahwa Zhang mendambakan istri cantiknya dan ingin segera membawanya pergi. Sambil berpikir, Li Yang mendengar suara air mengalir. Istrinya sedang sibuk memanaskan air panas di dapur, lalu membawanya ke ruang utama dengan ember kayu. Li Yang tahu bahwa dia memiliki tong kayu besar di rumahnya, yang khusus digunakan untuk mandi. Istriku, ini masih awal salju, panas sekali, jadi jangan bekerja terlalu keras. Aku akan mengambil air sumur dan membawanya nanti sendiri. Lihat betapa berkeringatnya kamu karena sibuk. Lin Chuxue tersipu dan menjawab, bagaimana ini bisa dilakukan? Suamiku sibuk sepanjang hari. Jika dia tersentuh oleh air dingin dan masuk angin, suamiku mungkin akan sakit. Faktanya, ini hanya pembicaraan dangkal, dan Lin Chuxue terlalu malu untuk mengatakannya secara jujur dan terus terang. Energi suaminya lemah, jadi dia hanya sesekali berniat menggauli pasangannya di musim panas, di musim gugur dan musim dingin. Tapi dia hanya menyusut menjadi bola, dan suaminya tidak pernah bisa mewujudkan keinginannya, sekeras apapun dia mencoba. Dari awal pernikahan, Lin Chuxue belum pernah merasakan perkawinan sesungguhnya, yang dinamakan kebahagiaan suami istri. Dengan kondisi fisik seperti itu, bagaimana mungkin dia berani mandi air dingin? Kalau dia benar-benar dikejutkan oleh air dingin itu, burung rok pun akan berubah menjadi anak ayam kecil. Li Yang tidak bisa menahan tawa. Tampaknya tubuh aslinya ini sangat lemah,
sehingga dia bahkan tidak bisa mandi air dingin di tengah musim panas. Di kehidupan sebelumnya, ia adalah seorang prajurit pasukan khusus terkemuka di alam liar, namun kini ia telah menjadi anak yang baik, bahkan harus diambilkan air mandi oleh istrinya. Cuaca hari ini panas, dan dia baru saja memukuli New Air, jadi benar-benar berkeringat. Dia berdiri kemudian berjalan menuju ruang utama. Ketika Liang masuk, dia menemukan bahwa uap mengepul di tong kayu besar, dan beberapa ramuan yang baunya aneh, ditambahkan ke air mandi yang jernih. Liang mengambilnya dan menciumnya, dan merasakan bau yang menyengat. Walau bagaimanapun, dia adalah seorang petualang yang bertahan hidup di alam liar, dan berpengalaman tentang tumbuh-tumbuhan, dia tahu bahwa ini bukan bahan obat Tiongkok. Banyak tanaman-tanaman yang tidak baik, bahkan beracun sampai batas tertentu, dan juga dapat menyebabkan iritasi yang merugikan pada kulit. Liang tidak tahu mengapa istrinya memasukkan tanaman ini ke dalam air mandi. Jika Anda benar-benar masuk dan mandi, meski tidak sakit, Anda mungkin akan merasa panas di sekujur tubuh, yang akan membuat Anda sulit tidur sepanjang malam. Memikirkan hal ini, Liang bertanya dengan malu-malu, "Istriku, apa yang kamu lakukan dengan barang-barang ini?" Wajah cantik Lin Cuxue memerah, dan dia berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar, "Aku tidak tahu kenapa suamiku bertanya. Energi yang dipunyai suamiku sangat lemah, dan perlu disesuaikan dengan bahan obat. Ini adalah resep rahasia leluhur Dr. Lin, kepala desa. Setelah digunakan, efeknya luar biasa. Suamiku, segera masuk ke dalam air, jika tidak khasiat obatnya akan hilang bersama uap air." Liang tidak bisa menahan senyum pahit setelah mendengar ini. Terlihat bahwa dinasti Zhou benar-benar tertinggal. Tidak hanya industri lain, bidang kedokteran juga berada dalam kondisi buta dan terbelakang. Diperkirakan saat ini masih merupakan era di mana pengobatan dan ilmu sihir tidak bisa dibedakan. Yang disebut bahan obat ini sama sekali tidak bisa menyembuhkan penyakit. Tidak hanya itu, juga bisa menyebabkan orang keracunan ringan. Liang menegakkan wajahnya dan berkata dengan tegas, "Sungguh dokter yang ajaib. Dia hanyalah seorang penipu. Tunggu sampai saya menemukan Dr. Lin ini lain kali." Dengan kalimat ini, Lin Cuxue sama ketakutannya dengan anak kucing yang melihat anjing ganas. Liang, orang aslinya, memiliki sikap seperti ini terhadap istrinya di masa lalu, dan Lin Cuxue sudah lama terbiasa dengan hal itu. Sekarang dia tidak berani menarik napas, diam-diam menunggu suaminya menegurnya. Tetapi ketika dia mendengar suara air di dalam tong, Liang mengambil sendok kayu, menuangkan semua bahan obat, dan melemparkannya langsung ke tanah di halaman. Lin Cuxue merasa sangat tertekan saat melihat bahan obat ini dibuang sembarangan. Di dinasti Zhou, tidak ada dokter yang mengetahui keterampilan medis sama sekali. Kebanyakan orang mengandalkan ringkasan untuk mempelajari pengalaman. Jika pasien sembuh setelah meminum obat tertentu beberapa waktu, maka obat tersebut dianggap efektif, namun masalah toksisitas dan penyembuhan diri pasien tidak dipertimbangkan sama sekali. Jangan bilang tidak ada dokter terkenal di daerah kecil ini. Bahkan dokter kekaisaran di kompleks istana hanya memiliki sedikit pengetahuan tentangnya, tapi mereka masih bisa terkenal di dunia. "Istriku, mohon tunggu di sini sebentar. Saya akan segera kembali setelah saya pergi." Setelah berbicara, Liang segera meninggalkan rumah, berlari menuju sungai, dan segera menghilang tanpa jejak. Lin Cuxue tidak tahu apa yang terjadi dengan suaminya. Untungnya, tidak lama kemudian, Liang berlari kembali dengan gembira sambil memegang tanaman yang berantakan di tangannya. Ada tumbuhan dan beberapa cabang di tanaman ini, yang menurut Lin Cuxue membingungkan. Terlalu banyak dukun di dunia yang menganggap beberapa hal yang tidak dapat dipahami sebagai bahan obat, tetapi tidak ada yang memilih yang benar-benar cocok untuk mandi. "Istriku, ini nilam, ini ranting kayu manis, juga daun min dan murbei. Gunakan ini untuk mandi, yang bisa menghilangkan panas dan masuk angin, serta bisa melindungi kulit." Jika ini terjadi kemarin, Lin Cuxue tentu saja tidak akan mempercayainya. Namun semua yang terjadi akhir-akhir ini bisa membuktikan bahwa suaminya adalah pria aneh yang tahu segalanya dan bisa melakukan segalanya. "Istriku, Anda harus tahu bahwa sumber daya itu sulit. Terlalu boros jika saya mandi sendiri dengan seember air sebanyak itu. Benar-benar membuang-buang sumber daya alam. Ayo kita lakukan ini. Kamu dan aku mandi bersama. Lagi pula, kita harus rajin dan hemat dalam mengurus rumah." Melihat mata suaminya yang berbinar dan kata-kata yang berapi-api, Lin Cuxue menjadi bingung dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Bab 17, Tubuhku tidak berguna. Lin Cuxue tidak bisa mendengar apa yang dikatakan suaminya,
wajahnya memerah karena malu, dan dia tidak berani mengangkat kepalanya. Selama bertahun-tahun menikah, suaminya selalu serius, bahkan sok suci. Dia pasti orang yang tidak melampaui aturan dan tata krama. Ada apa hari ini? Sungguh menakutkan mengucapkan kata-kata genit seperti itu. Lin Cuxue berada pada usia sempurna, di saat seorang gadis untuk hamil, jadi dia secara alami memiliki persyaratan fisik. Bagaimanapun, mereka adalah pasangan resmi, dia pemalu, jadi dia pun mengangguk dengan lembut. Suamiku, bisakah kamu pindah keluar halaman dulu? Aku, sedikit takut. Liang tahu di dalam hatinya bahwa adat istiadat dinasti Zhou belum berkembang, dan istrinya berasal dari keluarga bangsawan, jadi tentu saja dia tidak bisa membuka pakaian dan melepas pakaiannya di depannya, jadi dia berjalan ke halaman. Begitu dia keluar, dia mendengar suara pintu kayu di belakangnya yang ditutup perlahan oleh istrinya. Setelah sekian lama, Liang mendengar suara di dalam rumah, suamiku, aku, siap. Liang adalah raja berlian di kehidupan sebelumnya. Dia telah melihat banyak perselingkuhan, dan dia tidak malu untuk mengatakan apapun tentangnya. Segera, dia dengan bersemangat membuka pintu, dan yang dia lihat adalah gambar seorang wanita cantik sedang mandi. Dia melihat uap air mengepul di tong kayu besar di dalam rumah, berlama-lama seperti roh peri yang melayang di udara. Istrinya secantik bunga, kulitnya bagus seperti salju, alisnya malu-malu, dan agak penuh harap. Istriku, saya di sini. Liang melepas pakaiannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan dengan cepat menutup matanya dan berbalik karena malu pada Lin Cuxue. Tapi dia tidak mendengar apa-apa dalam waktu yang lama. Jantungnya berdebar sangat kencang, tapi dia terlalu malu untuk membuka mata. Faktanya, bagaimana Lin Cuxue tahu bahwa Liang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, ketika dia melihat tubuh dan tulangnya. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah sosok yang atletis, dengan otot dada dan punggung yang berkembang dengan baik, serta perut six-pack. Dia benar-benar memiliki tubuh berbentuk kipas. Tapi dibandingkan sekarang, ketika membuka baju, dan lihatlah, anggota badannya sangat ramping bahkan tulang rusuk dan tulang dada pun terlihat. Sejujurnya, ini benar-benar memukul Liang. Dulu dia cukup percaya diri dengan tubuhnya yang tinggi, tapi dia tidak menyangka kalau pemilik tubuh asli ini jelas-jelas tinggi, tapi tubuhnya sangat lemah. Meskipun istrinya meringkuk di dalam air, dia masih bisa melihat tubuhnya melalui air yang jernih. Liang sangat bersemangat, tetapi tiba-tiba menemukan hal besar. Tidak peduli betapa bersemangatnya dia secara mental, tubuh bagian vitalnya, sebenarnya sedikit tidak berguna. Biarkan aku mencekikmu. Apa yang terjadi? Liang adalah orang yang cerdas. Dia mengetahuinya dalam waktu singkat. Jelas sekali bahwa penghuni tubuh aslinya belajar di rumah setiap hari dan relatif lemah. Liang merasa sangat lelah di pekan raya kuil hari ini, dia dapat mengatakan bahwa sarjana ini seperti kepala tombak timah perak, bagus untuk penampilan tetapi tidak berguna di dalam. Lin Cuxue pemalu dan penakut, tapi matanya penuh pesona. Adegan saat ini sungguh memalukan. Jika terus seperti ini, mungkinkah suaminya itu akan melakukan sesuatu bersamanya, di saat mandi? Istriku, saya sangat lelah dengan pekan raya kuil hari ini. Saya hampir selesai mandi. Ayo, istirahat lebih awal. Liang juga sangat malu sehingga dia berlari keluar dari bak mandi dan berbaring di tempat tidur terlebih dahulu. Lin Cuxue masih dalam kebingungan sampai sekarang, dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Sesampainya di rumah hari ini, suaminya tampak bersemangat, melontarkan komentar-komentar genit, dan akhirnya bersenang-senang dengannya di pemandian bebek Mandarin. Tapi entah kenapa, tapi kalau soal kontak kulit, dia akan mundur. Sungguh membingungkan. Kalau dipikir baik-baik, mungkin sang suami sudah terlalu banyak membaca buku tentang orang bijak, dan merasa bahwa pasangan bermain seperti ini melanggar etiket, jadi dia mengendalikan situasinya. Tapi mudah bagi pihak lain untuk mengendalikan situasi, tapi Lin Cuxue merasa sulit untuk tenang. Setelah akhirnya mandi dan membersihkan kamar utama, dia kembali ke kamar dan berbaring di samping suaminya. Lin Cuxue pikir dia akan memiliki keintiman malam ini, meskipun suaminya sibuk bekerja, tapi dia masih sempat bersikap mesra, itu sudah lebih baik, daripada tidak sama sekali. Sekarang Liang seperti biksu tua yang kesurupan. Dia terbaring di tempat tidur tidak bisa tidur, tubuhnya tenang, dan pikirannya sekali lagi menduduki puncak kebijaksanaan. Seperti kata pepatah, jika Anda khawatir tentang jangka panjang, Anda akan khawatir tentang masa depan. Jika Anda tidak mempersiapkan diri terlebih dahulu, Anda dapat dengan mudah disakiti oleh orang-orang jahat seperti Tuan Zhang.
Apakah Anda bercanda? Anda akan bersiap menghadapi hari hujan, dan Anda harus segera menyiapkan payung. Intinya, membuat rencana lengkap. Istriku, di dekat sini toko pandai besi terdekat di mana? Ngomong-ngomong, apakah ada toko atau penjahit yang membuat jaket dan jubah berbahan katun? Lin Chuxue juga merasa sedikit aneh, ketika dia mendengar suaminya bertanya tentang hal semacam ini entah dari mana, tapi dia dengan cepat menjawab, ikuti jalan ini sampai ujung, dan di sana ada toko pandai besi. Meskipun keahliannya rata-rata, daerah kita adalah tempat tinggal orang miskin, dan biayanya jauh lebih murah dibandingkan toko pandai besi lainnya. Kalau soal membuat jubah katun, sebenarnya, saya bisa melakukannya. Jika Anda harus mencari orang lain untuk membuatnya, tanyakan saja pada Bibi Li, rumahnya di perempatan jalan. Bibi Li mencari nafkah dari ini. Dia membuat jubah katun dalam waktu singkat, dengan pengerjaan yang bagus dan jahitan yang padat. Saya telah melihat karyanya, dan dia jelas merupakan pengrajin yang baik. Liang tidak bisa tidur, jadi dia bangun dari tempat tidur, melepas beberapa helai koin tembaga, berpakaian, dan hendak meninggalkan rumah. Lin Chuxue buru-buru bertanya, suamiku, hari sudah gelap, apa yang kamu lakukan di luar jam segini? Saya ingin membuat sesuatu dan sangat membutuhkannya. Liang berkata, saya akan mencari kedua tempat itu malam ini. Yang terbaik adalah mulai bekerja dalam semalam. Melihat suaminya pergi, Lin Chuxue duduk di tempat tidur dan merasa bingung. Sejak suaminya bangun, dia selalu misterius dan melakukan beberapa hal yang sangat membingungkan. Namun fakta membuktikan bahwa hal-hal tersebut bisa berperan besar di saat-saat kritis. Lin Chuxue diam-diam berdoa di dalam hatinya, Tuhan, lindungi saya dan suami saya harap kami dapat melewati kesulitan ini, dan kami tidak boleh membiarkan orang kaya itu berhasil dengan rencananya, dan membiarkan suami saya berakhir di dalam sungai lagi. Liang telah tiba di toko pandai besi batu dengan beberapa koin di tangannya. Saat itu sudah jam Su, yang setara dengan sekitar jam 8 malam. Tidak ada hiburan di zaman kuno. Matahari terbit dan terbenam, dan pandai besi juga berbaring lebih awal. Saat itu, terdengar seseorang menggedor pintu. Pandai besi, segera bangun dan buka pintunya, bisnis besar akan datang. Bab 18, tidak nyaman membakar uang. Pandai besi tidak kasar dan biasanya tidak marah kepada siapapun. Ketika dia mendengar teriakan itu, dia tahu bahwa ini adalah Liang yang tinggal tidak jauh dari tempatnya. Dia ingat Liang biasanya menganggap dirinya sebagai orang bijak, dan tidak pernah menyapa tetangganya. Ini disebut meletakkan pandangan di atas kepalanya, dan dia secara alami akan menggunakan nada yang sama ketika dia melihat pandai besi batu. Berhentilah melolong, dan dengarkan suara jaga malam. Ini sudah waktunya Su. Jika ada yang harus dilakukan, kembalilah besok. Pandai besi batu itu meraung tidak sabar, berbalik dan ingin tidur lagi, dan pintu ruang tamu dibanting. Buka pintunya. Saya punya bisnis besar, beratnya ratusan kilogram. Kalau tidak dibuka pintunya, bisnis itu akan hilang. Sebagian besar barang yang dibuat oleh pandai besi tingkat rendah seperti ini, adalah perlengkapan pertanian yang berat, dan pada dasarnya mereka mengenakan biaya berdasarkan beratnya. Segera setelah dia mendengar bahwa ada bisnis ratusan kilogram peralatan besi datang ke pintunya, pandai besi melompat dari tempat tidur, matanya bersinar karena kegembiraan. Membuatkan seseorang cangkul tidak lebih dari 3-5 kilogram besi. Dari mana Liang bisa menjadi kaya? Bagaimana dia bisa menghabiskan begitu banyak uang untuk membuat peralatan besi dengan jumlah banyak sekaligus? Tanpa berpikir terlalu banyak sekarang, pandai besi batu itu berlari ke pintu halaman dan membuka pintu, dengan senyuman di wajahnya. Ups, tadi aku tidak mendengar dengan jelas. Ternyata itu Liang, orang paling berpengetahuan di jalan kita. Maafkan saya yang tidak sopan. Saya baru dengar ada bisnis barang besi ratusan kilogram, apakah itu benar atau salah? Kalau Anda serahkan pekerjaan ini kepada saya jamin Anda akan puas. Liang tersenyum tipis dan berpikir, sama saja di setiap era, uang dapat membuat dunia berputar. Pandai besi, aku akan memberimu deposit 5 tembaga dulu. Aku akan memesan beberapa peralatan. Kamu harus mengerjakan dengan hati-hati. Aku berjanji tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, ketika hasilnya memuaskan. Saya akan menggambar desainnya untuk Anda sekarang. Ingat, hal-hal ini harus sangat tepat. Jika Anda ceroboh, saya tidak akan memberi Anda 1 sen pun. Ini yang disebut menjadi kaya mendadak.
Melihat koin tembaga dalam karung di punggung Liang, pandai besi si sangat senang hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Ini luar biasa. Pembelian pertama adalah setoran 5 koin tembaga, dan tidak ada orang lain di seluruh jalan yang bisa mendapatkannya. Lagi pula, pandai besi batu biasanya adalah orang yang gila uang. Selama Anda bisa memberinya uang, Anda benar-benar lebih dekat dari ayah kandungnya. Jangan khawatir, Liang, aku akan menunda semua pekerjaan, dan akan berkonsentrasi membantumu membuat peralatan besi. Jika ada yang salah di dalamnya, aku akan memberikan kepalaku. Ini, rangka besi sekarang harganya 25 sen per pon. Berapa pon besi yang Anda butuhkan? Liang masih ingat bahwa harga emas pada dinasti Zhou adalah 10 tael per kati, artinya 100 sen bisa membeli 2 kilogram besi. Dihitung dengan cara ini, uang 10 guan setara dengan 200 kilogram. Saya tidak yakin berapa kilogram besinya sekarang. Mari kita buat berdasarkan 15 koin tembaga. Saya akan menggambarnya dulu. Pandai besi batu merasakan kepalanya berdengung. 15 koin tembaga adalah suatu prestasi besar. Sarjana ini sepertinya benar-benar kaya raya. Tiba-tiba dia membutuhkan 600 kilogram besi untuk membuat perkakas. Liang meminta si Tiejiang mengambilkannya pena, tinta, kertas dan batu tinta, dan menggambar di atas meja. Meskipun gambar dengan kuas agak melelahkan, secara keseluruhan semuanya sangat akurat. Namun pandai besi batu itu bingung, dan melihat Liang menggunakan kuas untuk menggambar pelat besi satu per satu yang berlubang di tengahnya. Ada beberapa batang besi yang panjangnya berbeda-beda, ada yang lurus dan ada yang melengkung, kira-kira setebal lilin tebal. Terakhir, saya menggambar beberapa bangku besi, dengan menekankan bahwa bangku tersebut harus dibungkus dengan kain linen berwarna coklat dan ditutup dengan lapisan kulit anak sapi, tentunya biaya tersebut juga sudah termasuk dalam upah pengerjaan. Walaupun benda-benda ini belum pernah dibuat sebelumnya, sejujurnya tidak terlalu sulit, namun besi panjang tersebut perlu diukir ulang dengan alur pengecorannya. Itu saja, aku beri waktu 2 hari. Selain memoles batang besi ini, sisanya bisa dicurahkan. Aku ingin tahu apakah bisa diselesaikan. Iya, aku akan menyalakan tong api sekarang dan memanggil karyawan-karyawanku. Pandai besi batu itu setuju dengan keras. Namun dalam hatinya tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali dalam 1 abad bagi dewa kekayaan, dan dia tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Meskipun toko pandai besi Anda terlalu sibuk, dan Anda memindahkan pekerjaan ke toko pandai besi lain, Anda tetap dapat menghasilkan banyak uang. Liang mengangguk dan memberi si Tiejiang 5 koin tembaga sebagai deposit. Setelah mengambil kwitansi, dia langsung pergi ke kediaman Bibi Li. Meskipun pandai besi si tidur lebih awal, lampu di rumah Bibi Li masih menyala. Di masa lalu, ada banyak perempuan yang melakukan pekerjaan menjahit seperti ini. Pekerjaan yang sangat berat adalah menyalakan lampu dan merebus minyak siang dan malam, dan yang mereka peroleh hanyalah kekuatan fisik. Meski sekarang sudah gelap gulita, bulannya sangat indah, dan Anda bahkan bisa membaca sambil duduk di halaman. Bibi Li khawatir dengan uang yang dihabiskan untuk membeli minyak untuk menyalakan lampu. Dia duduk di halaman dan sibuk dengan pekerjaannya, menjalankan jarum dan benang. Tok, tok, tok. Apakah Bibi Li ada di sini? Ada pekerjaan mendesak yang harus segera diselesaikan. Selama pria lain mengetuk pintu, dia tidak akan pernah berani membukanya selarut ini. Tetapi setelah mendengar dengan jelas bahwa itu adalah suara Liang, Bibi Li merasa lega. Siapa yang tidak tahu kalau Liang, sarjana yang tidak berdaya, biasanya lembut dan anggun, sedikit sombong, tapi yang pasti, dia orang baik. Memikirkan hal ini, dia berdiri dan membuka pintu halaman. Benar saja, Liang berdiri di luar halaman dengan wajah tersenyum. Bibi Li, sungguh sangat mengganggumu selarut ini. Kalimat ini saja sudah membuat Bibi Li tercengang. Siapa yang tidak menyangka kalau sarjana ini biasanya sangat sombong, dan akan memandang orang dengan lubang hidungnya saat berjalan. Tapi apapun yang dia katakan, sebagai seorang sarjana dengan reputasi yang baik, sangat jarang bisa berbicara dengannya seperti ini, jadi dia buru-buru mengucapkan beberapa kata sopan. Saya benar-benar memiliki pekerjaan mendesak di sini malam ini. Ini jubah katun panjang. Saya akan menggambar bentuknya sekarang, dan saya akan membayar Anda 2 kali lipat biayanya. Begitu dia mendengar tentang biaya ganda, hati Bibi Li tergerak.
Dia mendengar hari ini, bahwa cendekiawan ini menjual makanan penutup es dan salju di pekan raya kuil dan menghasilkan banyak uang. Tampaknya dia sangat kaya. Di musim panas, dia membuat pakaian musim dingin, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena bisnis datang ke rumah Anda, dan Anda mendapat gaji ganda, Anda tidak dapat mengabaikan pelanggan seperti ini. Bibi Li segera membawa pena dan meminta Liang menggambar polanya. Dia berdiri di samping dan melihatnya dengan cermat, karena takut tidak memahami apapun. Dia melihat Liang menggunakan kuas untuk menggambar jubah katun panjang. Gayanya cukup aneh, sepertinya melindungi seluruh tubuh dengan erat, dan bahkan lehernya memiliki kerah tinggi yang tebal. Saya juga meminta Anda untuk menggunakan pelindung katun dengan kapas seberat 15 pon, menjahitnya dengan kain seperti jaket, dan menekan dengan kuat dengan kaki agar tidak membengkak. Sebaiknya tambahkan air untuk merendamnya dan ulangi beberapa kali. Terakhir, silakan dikeringkan dan digunakan kembali. Selama tidak mengambil jalan pintas selama proses ini, Anda dapat terhindar dari hujan lebat dan jamur. Sejujurnya, Bibi Li telah membuat jubah katun sepanjang hidupnya, dan dia belum pernah mendengar ada orang yang menggunakan lebih dari 10 kg kapas untuk membuat jubah katun. Masih perlu dipadatkan dengan air lalu dijemur di bawah sinar matahari. Apakah masih bisa hangat? Saat dia bertanya-tanya, dia mendengar Liang berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, saya suka paku tembaga untuk hiasan, jadi saya minta Anda tidak memberi paku tembaga dari atas ke bawah. Bibi Li berpikir dalam hati, sarjana ini sepertinya kesulitan menghabiskan uang. Bersambung.